Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Lewat seminar anti korupsi di UIN Raden Mas Said, Surakarta, KPK mengajak Civitas Akademika menjadi motor penggerak budaya integritas di dunia pendidikan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam memperkuat komitmen bersama perguruan tinggi agar menjadi ruang pembentuk perilaku jujur dan berintegritas. Selain itu, dilakukan juga peluncuran Pusat Kajian Demokrasi dan Anti Korupsi atau PUKAT UIN RMS Surakarta. Pusat kajian ini diharapkan menjadi penggerak kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat untuk mengembangkan riset, pendidikan, dan advokasi anti korupsi di perguruan tinggi. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan penindakan. KPK melakukan safari keagamaan anti korupsi lintas iman dan bimbingan teknis atau BIMTEK Agama Konghucu yang digelar di Litang Gerbang Kebajikan Makin, Solo, Jawa Tengah. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo menekankan pentingnya memperkuat pendekatan humanis dalam strategi pemberantasan korupsi. KPK tidak berbicara tentang hukum atau pasal-pasal, tetapi tentang hati nurani, bagaimana nilai kejujuran, kasih sayang, dan kebijaksanaan dalam ajaran agama dapat menjadi benteng awal mencegah korupsi. Safari keagamaan ini diikuti para tokoh agama Konghucu, penyuluh, dan pendidik keagamaan. KPK berharap kolaborasi dengan Kementerian Agama serta komunitas lintas iman dapat memperluas jejaring penyuluh keagamaan anti korupsi di berbagai daerah. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, KPK bekerja sama dengan Museum Mandiri mengajak para pelajar menumbuhkan literasi anti korupsi lewat kegiatan, edukasi seru lewat nonton film dan jelajah museum, pemuda-pemudi beraksi berantas korupsi. Selain menonton film, peserta juga diajak menjelajahi Museum Mandiri untuk mempelajari sejarah ekonomi dan perbankan Indonesia, sekaligus mengenal nilai integritas yang mengiringi perjalanan bangsa. Melalui kegiatan ini, KPK ingin memastikan pesan anti korupsi tidak berhenti di kelas, tetapi menjadi cara berpikir dan bertindak bagi generasi penerus bangsa. KPK menyerahkan aset rampasan negara senilai 27,6 miliar rupiah dari perkara korupsi dermaga Sabang kepada PT Pertamina Persero agar dapat digunakan untuk mendukung layanan energi publik di Aceh. Rinciannya terdiri atas SPBU di Kota Banda Aceh, SPBN di PPI Lampulo Banda Aceh, SPPBE di Kabupaten Aceh Barat, dan 4 unit truk Hino. Langkah ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada vonis pengadilan, tetapi berlanjut pada pemulihan nilai keadilan dan kebermanfaatan bagi masyarakat. KPK resmi menyerahkan keketuaan Asian Parties Against Corruption atau ASEAN-PAC kepada Malaysian Anti-Corruption Commission atau MACC pada acara 21st ASEAN-PAC Principles Meeting yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Serah terima ini menandai berakhirnya masa kepemimpinan KPK Indonesia sebagai Ketua ASEAN-PAC untuk periode 2024-2025 sekaligus dimulainya kepemimpinan MACC pada 2025-2026. Pertemuan ke-21 ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor publik dan swasta dalam memperkuat sistem anti korupsi di kawasan ASEAN. KPK menggelar kelas pemuda anti korupsi di Kota Semarang pada 29 hingga 30 Oktober 2025. Selama 2 hari, peserta menerima beragam materi terkait tindak pidana korupsi, struktur kelembagaan dan kewenangan KPK, serta jenis-jenis kejahatan korupsi yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Kegiatan ini mendorong lahirnya generasi yang memahami bahwa pemberantasan korupsi tidak semata bergantung pada regulasi, tetapi juga pada karakter, moralitas, dan tanggung jawab sosial setiap individu. Lewat program Akves Movie Day, KPK menyuguhkan kesan berbeda kepada siswa SMA Al-Azhar 1 Jakarta dan SMA N1 Tambun Selatan saat menyaksikan 3 film bergenre horor karya sinias muda jebolan Anti Corruption Film Festival atau Akves di Jakarta. Ketiga film tersebut berjudul Unbaedah, Akves 2019,
Meriam Karbit, Akfest 2024, dan Jebakan P, Akfest 2024. Film-film ini menampilkan kisah menegangkan tentang pilihan moral, kejujuran, dan bahaya perilaku koruptif tanpa disadari menyusup dalam keseharian. Diharapkan ini dapat menjadi pengingat kolektif bahwa memerangi korupsi adalah tanggung jawab bersama. Pendekatan kultural seperti film mengajak publik untuk tidak takut, namun lebih berani dan kritis menghadapi segala bentuk penyimpangan. KPK melaksanakan kegiatan uji petik perluasan percontohan desa anti korupsi dan monitoring dan evaluasi atau MONEV di Provinsi Sulawesi Barat atau Sulbar. Salah satunya yaitu Desa Salupangkang di Provinsi Sulawesi Barat. KPK meninjau langsung implementasi indikator desa anti korupsi yang mencakup tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan inovasi desa. Tahun ini, perluasan melibatkan 6 desa dari 6 kabupaten sebagai calon desa percontohan anti korupsi di Sulawesi Barat. 6 desa tersebut yaitu Desa Tarailu, Desa Salupangkang, Desa Malai, Desa Buntu Buda, Desa Lalatezong, serta Desa Batulaya. Sementara di Provinsi Riau, program percontohan desa anti korupsi berlanjut. KPK memonitoring dan mengevaluasi 3 desa, yaitu Desa Pasir Luhur, Desa Salo, dan Desa Pulau Gadang. Lebih lanjut, dari 10 desa yang telah dinilai, 2 desa terpilih untuk dievaluasi mendalam atau uji petik sesuai Panduan Nasional Pembentukan Percontohan Desa Anti Korupsi, yaitu Desa Pasir Luhur di Kabupaten Rokan Hulu dan Desa Salo di Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil penilaian, Desa Pasir Luhur berhasil meraih nilai 96 dan Desa Salo mendapat nilai 95 yang masing-masing mendapat predikat istimewa. Kedepannya, pemerintah kabupaten atau kota diimbau memantau secara berkala guna memastikan konsistensi dan keberlanjutan praktik percontohan desa anti korupsi. Ketua KPK Setio Budianto menekankan pentingnya penguatan sistem pemerintahan yang efektif dan berintegritas sebagai fondasi utama pembangunan Provinsi Papua yang maju dan harmonis. Hal itu disampaikan secara daring dalam rapat kerja kepala daerah seprovinsi Papua di Jayapura. Menurut Setio, pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK dan pemerintah provinsi, melainkan seluruh perangkat daerah. Kolaborasi yang berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar sistem tata kelola daerah, mulai dari perencanaan hingga pengadaan barang dan jasa atau PBJ, bebas dari celah korupsi. KPK menegaskan bahwa kejujuran bukan sekedar semboyan moral, melainkan harus menjadi kebiasaan nyata dalam praktik birokrasi. Melalui pelatihan integritas bagi aparatur pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan, KPK berupaya mendorong kepemimpinan yang bersih di tengah menurunnya tingkat integritas daerah. Pelatihan ini menyasar pimpinan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mulai dari gubernur, wakil gubernur, hingga kepala OPD sebagai bagian dari agenda nasional penguatan integritas aparatur sipil negara atau ASN dan tindak lanjut intervensi pencegahan korupsi di daerah. Pelatihan diikuti 42 peserta bersama pasangannya dengan tujuan menanamkan nilai integritas hingga ke lingkungan keluarga. KPK menilai pembentukan karakter berintegritas dimulai dari rumah. Peserta mendapatkan pembelajaran mengenai pencegahan korupsi, bahaya gratifikasi, delik pidana korupsi, serta dinamika integritas. Materi disampaikan oleh pejabat KPK, akademisi, dan pegiat anti korupsi dengan pendekatan reflektif agar peserta mampu menilai ulang keputusan dan budaya kerja yang mereka bangun. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan kelima Oktober tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.